Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadun musyabihil wal ikram. Ya wal jalil wal ikram. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan perintahnya, amanahnya, yaitu beramal dan beribadah. Sesuai apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatu ala kulli muslim, diwajibkan kepada setiap umat muslim itu menuntut ilmu, belajar. Inilah kunci daripada segalanya. Kalau ingin ada jiwa belajar, maka akan timbul jiwa mengajar. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Amin. Ya Allah, Ya Rabbi, Ya Salam. Bertemu lagi dengan saya, Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam rangka bertolabul ilmi Majelis Zikir Ma'rifatullah Jakarta. InsyaAllah dalam YouTube Buya Pasaman Timur, InsyaAllah akan selalu mengajak dan berbagi ilmu dan wawasan dengan tulus dan ikhlas. InsyaAllah sama-sama kita dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita. Tentunya kita meningkatkan kualitas diri kita. Kerajinan bukanlah meningkatkan kualitas diri, tapi kebenaran Allah lah yang akan meningkatkan kebenaran diri. Dengan apa? Dengan berderajatnya rohani kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kuncinya. Jadi ilmu, jangan kita harap tanpa ilmu, tanpa tidak mau tahu daripada syariat yang kita kerjakan, tiba-tiba kita ingin mendapatkan derajat. Tidak, Muslim itu tidak satu macam. Muslim itu 5 tingkat derajatnya. Begitu juga sebaliknya. Kalau tauhid itu bukan hanya tauhid din saja, tauhid itu pun 5 ke atas tingkatnya. Tapi insya Allah dalam waktu dan kesempatan ini saya hanya bisa berbagi tentang apa tujuan kita, sebuah zikir, cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah, terutama dengan menyambut bulan Ramadan Lailatul Qadar. Nah, bulan Lailatul Qadar ini, apa perjuangan yang harus kita lakukan? Di samping mensucikan diri kita, di samping kita mensucikan diri fitrah kita di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saya akan berbagi suatu ilmu tentang bagaimana cara menghadirkan hajat kita. Semoga Allah mengabulkan zikir. Bagaimana kita menghadirkan kadarullah itu pada diri kita. Bagaimana kita memohon kepada Allah kehadiran rahmannya itu kepada kita di bulan suci Ramadan. Nah, ini yang paling penting. Kenapa? Apapun hal itu tajalli batinnya pasti ada.
Tidak mungkin suatu hubungan hablum minallah itu tidak ada tajalli batinnya. Maka kita tahu tajalli batin terhadap batinnya Allah kepada batinnya kita dinamakan qadarullah. Maka kita selalu mengamalkan 3 perkara dalam diri. Persoalan batin adalah persoalan sir, rahasia, termasuk la'ilatul khaddar, juga rahasia. Untuk menghadirkan kodrat-kodrat itu, wajib kita membersihkan diri dan memohon kehadiran daripada kadar-kadar kebaikan itu ke dalam diri kita dengan kekuatan zikir. Kalau kita sudah tahu bagaimana cara menghadirkan kadar-kadarullah itu ke dalam diri kita dengan zikir, insya Allah inilah zikir yang bisa dijadikan lamunan dirimu di sepanjang malammu dengan Allah. Nah, inilah perlu kita paham bahwasanya saya pernah dulu dalam suatu tayangan mengajarkan kalau menghadirkan batin Allah ke dalam pandangan kita, maka dalam masa sekarang, dalam kodratnya Ramadan ini, inilah kesempatan kita untuk membuktikan bagaimana kita beribadah dengan zikir untuk mohon kepada Allah kehadiran qadarullah itu ke dalam hati nurani kita yang paling dalam. Dengan arti apa? Dengan arti kita mencapai kemenangan fitrah kita dengan memohon dengan Allah kebaikan dan segala kebaikan dari kadarnya agar masuk ke dalam hati kita. Perjuangan itu para hadirin, para jemaah, para hamba Allah rahimakumullah, tidak semudah apa yang kita pikirkan. Kita sebagai umat carilah kesulitan yang berat di dalam perintah Allah, bukan kita mencari kemudahan. Kalau kita hanya mencari yang enak buat kita, itu bukan ibadah. Ibadah itu rumus mutlak, ketentuan Allah yang bersifat hakikat. Siapa bilang Ramadan tidak ibadah? Hanya apakah semacam amaliyah? Bukan. Ramadan itu adalah sebuah ibadah yang berhukum fardu kifayah. Jadi mendampingi fardu ain. Jadi bukan main-main kalau untuk melaksanakan kebenaran sebuah Ramadan. Tidak hanya cukup menahan haus lapar terus kita merasa menang. Ketergantungan daripada hubungan Baitullah itu bukan dari haus dan lapar saja. Itu bagian dari cobaan, bagian dari ujian kemantapan diri kita. Tetapi kemantapan ini kalau tidak diikuti dengan ilmunya, malah yang diuji yang paling lemah. Kalau tidak ada aras Allah bergerak dalam diri kita, maka kelemahan inilah yang diserang oleh kehausan dan kelaparan. Maka ini yang harus kita cegah. Makanya harus mendirikan kodrat-kodrat Allah pada diri. Karena ini adalah malam atau dikatakan bulan Lailatul Qadar atau dikatakan bulan suci, maka kita mohon kehadiran kesucian Allah dengan zikir, yaitu menghadirkan kodrat-kodrat batin itu ke dalam diri kita agar bisa kesucian itu bersemayam di dalam kolbi kita. Kenapa? Nanti akan berakibat kepada apa? Berakibat kepada hayatnya wal Qur'anil Karim itu pada diri. Laum mahfuznya adalah jasad kita ini, maka Al-Quran yang sudah hayat di dalam diri didatangi oleh qadarullah, maka sempurnalah dengan karomahnya. Inilah para hadirin. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu dari Allah, datangilah dengan ilmunya. Hanya ilmunya lah yang bisa. Kenapa? Tidak ada amalan yang bisa mendekatkan kita dengan Allah kecuali ilmunya sendiri. Mana ilmu Allah?
itulah kodrat-kodrat zat dan sifatnya pada diri kita. Para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah, sungguh indah kalau kita melaksanakan perintah Allah dengan ilmu pengetahuannya. Ini sangat luar biasa, dan inilah kesempatannya. Jadi jangan sekali-kali kita menghadapi perintah Allah ini hanya dengan kodrat jasad atau amaliyah saja, tapi jadikanlah benteng pertahanan bahwasanya ibadah itu adalah hakikat. Para hadirin yang dirahmati Allah rahimakumullah, mana zikir untuk kita bisa bermohon kepada Allah menghadirkan, maka saya pernah menurunkan atau memberikan zikir batin, tapi dalam kodrat yang berbentuk seperti wujudnya qadarullah. Jadi kadar yang ada bersifat batin pada ayat dinamakan kabir pada atas an. Nah ini jangan lupa, batin Allah yang turun ini kan kadarnya turun ke dalam qalbi. Di atas batinnya dalam batin adalah maujud am. Si wujud an inilah yang akan kita panggil Al-Fatihah ya an. Maka kita membaca Al-Fatihah sampai kepada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 7 kali. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'innya saja 7 kali. Baru kita berdoa kepada Allah, Ya Kabir, Ya Jabbar, Ya Allah, berkahilah kadarmu ke dalam diriku, Ya Allah, ke dalam kolbiku. Ya Allah, liputilah aku dengan kekuasaanmu, dengan keridoanmu, dengan keridoanmu yang tulus, Ya Allah. Berdoalah sepuas hati kita, Ya Kabir, Ya Jabbar. Nah, setelah kita mengucapkan itu, barulah kita mengucapkan menyambung ayat itu berikutnya dengan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Nah, selalu kerjakan itu. Bagaimana cara tajalinya? Duduk dengan tenang. Kita duduk dengan tenang karena sifat daripada batin itu bernama maka itu artinya adalah rahasia, batin yang dirahasiakan. Jadi kita menarik napas, kita menaikkan dalam marifat kita. Itu batin di dalam diri, naik rahasia di dalam diri menuju singgasana qudsi Allah pada alam qudsi Allah yang di atas. Di atasnya di mana? Di alam tak terhingga. Mungkin marifatmu akan melihat. Setelah itu susul. Setelah kita tarik nafas, maka kita mengembuskan nafas, berarti kita menyusul lagi dengan zat Allah rohani kita. Zat Allah yang ada dalam rohani kita. Dia susul lagi zat itu ke atas dengan dua kali naik, barulah ditarik turun ke dalam kolbi dengan ayat Nah ya, Jadi inilah yang akan mentajalikan. Setelah dia turun dengan maka teruslah dalam ayat ini bernapas dan sebarkanlah Al-Quran, kodrat kadar itu ke seluruh tubuhmu. Kenapa? Semua jasad ini ada nama ini ada hayat, kodratnya ada. Maka seluruh yang nyata ini dia akan mendidatangi oleh zatnya, yaitu kadarullah itu. Maka kadar batinnya Allah menghidupkan seluruh Al-Quran dalam dirimu. Inilah Al-Quran yang bergerak di dalam diri itu. Maka
biarkan dia tembuskan itu berulang-ulang kali. Nah, nanti ambil lagi ke atas dengan cara tadi. Insya Allah, mudah-mudahan datangnya kadar yang menyambutnya bukan alam yang mati, tetapi alam yang hayat, dinamakan alam qadarullah. Para jemaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, boleh kita lakukan zikir batin ini dimanapun dan kapanpun. Boleh dilakukan kapan waktunya dan di mana saja, karena ini adalah bulan suci. Tidak ada ruang, jarak dan waktu yang menentukan. Yang di sini adalah kerja keras, kerja bakti. Bagaimana diri fitrah ini benar-benar mendapat keunggulan dalam 1 bulan penuh. Ingat para jemaah, para hadirin rahimakumullah dimanapun berada, kita selalu berjuang, bermujahadah. Kita laksanakan mujahadah ini sekuat mungkin. Kita laksanakan sekuat mungkin, tentu dengan ilmunya. Jadi dengan kita menghadirkan bahwasanya turunnya, yaitu batin kesucian Allah ke dalam kolbi kita, kita jemput dengan cara tadi, dengan zikir yang pernah saya ajarkan. Inilah saatnya kita membuktikan tajalli zikir itu. Inilah sasananya, inilah gelanggangnya. Jadi gelanggang yang tepat pada waktunya. Inilah yang tepat pada waktunya. Laksanakan, jemputlah kadar batin Allah itu dengan batinmu sendiri. Susul dengan zat, turunkan dengan maka tajalikan dengan itu. Karena apa? Tajalli daripada Adam menuju sekalian alam. Itu adalah batin daripada Adam. Adalah batin daripada Muhammad. Adalah batin daripada Muhammad. Sementara adalah daripada Adam. Ingat itu. Itu adalah batin daripada Muhammad. Batin daripada nyawa. Ingat. Batin daripada nyawa. Batin daripada Muhammad atau zatnya Allah, dan batin daripada nurullah. Dan tajalikan itu menuju lapisan kabirnya Allah pada alam ini, kosong demi kosong, di atas kekosongan. Itulah, tidak ada yang mewujud melainkan yang kau panggil, itulah yang mewujud. Insya Allah itu akan menjadikan keberkahan daripada ibadah kita semakin memberkahi. Para hadirin, para jemaah yang dirahmati Allah, insya Allah dengan kita meningkatkan zikir itu adalah batin Allah, batin Muhammad dan batinnya Adam, dinaikkan kepada batin kabirnya Allah, yaitu dengan batin itu ditajali turun ke dalam kolbi kita. Setelah dia masuk ke dalam kolbi kita, ditajalikan, baru kita laksanakan pentajalian ke seluruh jasad, sehingga seluruh batin kulit, daging, urat dan tulang ini batinnya hayat. Karena di dalam kulit ada nur, di dalam daripada wujud daripada jasad ada zat, di balik zat ada batin. Semua akan hayat dengan turunnya batin Allah dalam menghayatkan. Jangan kita menanti dengan kondisi kodrat mati, tapi tunggu dengan kodrat yang hidup. Itulah hayat. Jadi setelah bertajali begitu, langsungkan sampai amin. Setelah Al-Fatihah berdoalah. Apa yang kamu inginkan, apa yang kita harapkan, silakan kita berdoa. Itulah kewajiban kita sebagai hablum minan nas. Kita berdoa sebagai manusia dan makhluk bagi Allah kalau kita telah melakukan kewajiban yang hak. Para jemaah, para hadirin, indah sekali Ramadan itu kalau kita hiasi
kita isi dengan ibadah-ibadah hakikat. Kenapa? Iya, ini bulan hakikat. Jangan diisi dengan acara-acara keriaan. Boleh kita melaksanakan keriaan, tetapi jangan berlebih-lebihan. Nah, contoh, masih 15 puasa, sudah dipersiapkan makanan-makanan untuk dikasih tetangga apa, itu terlalu tercepat. Jadi hablum minan nasnya jangan merusak hablum minallah. Kan ada batasannya. Persiapan dengan pelaksanaan tidak sekaligus. Kalau kita ingin mempersiapkan, ya ingat, kewajiban kepada Allah itu juga tidak boleh tinggal. Kewajiban yang hak mendirikan ibadah ini, silakan kita mengadakan perbuatan-perbuatan baik. Tapi bulan suci yang dituntut yang banyak adalah perbuatan yang suci. Kalau ingin persiapan untuk menuju Idul Fitri, lewatkan dulu tanggal atau bulan masa 27-nya. Ya, karena itu haknya kodrat. Jadi sudah lewat 27 puasa, silakan mau ke mall, mau kemana persiapan, insya Allah laksanakanlah. Tapi jangan sekali-kali sebelum 27 Ramadan sudah kemana-mana. Sudah ribut mengenai baju baru, sudah ribut mengenai makan minum lebaran. Ini namanya merusak bulan suci. Kalau bulan suci laksana kita di atas kain putih, jangan kotori. Ya kalau kita kemana-mana kan kotor sendal itu, kainnya, alasnya juga kotor. Sama maknanya begitu. Jadi menjaga dirilah. Allah tidak akan menyia-nyiakan orang yang beribadah kepadanya. Yakin kita. Janganlah yakin ke hari esok daripada kepada Allah. Nah, rubahlah kebiasaan lamanya. Dirubah, ya. Jangan dipakai pola-pola kayak dulu. Ya, usahakan ada peningkatan. Kalau kita lemah di keduniaan, jangan juga lemah di keagamaan. Jangan lemah di kepada kebatinan, kerohanian. Kenapa? Saya pernah sampaikan berulang kali, dunia ini tolak ukurnya adalah rohani. Kalau rohanimu derajatnya lemah, maka dunia tidak akan menghidangkan yaitu kebutuhan yang banyak. Hanya dihidangkan kebutuhan yang lemah juga. Nah inilah Al-Maidah, alam ini sangat menghidangi dan melayani umatnya Allah. Bukan menghukum umatnya Allah. Nah ternyata sebaliknya yang terjadi. Tapi insya Allah mari kita jadikan Ramadan ini adalah kemenangan yang nyata. Jangan kemenangan berhasil nggak mati nahan lapar. Nah ini muntung, ya, kita hanya salut satu sedikit aja pertolongan Allah, kita salut ke situ. Kenapa? Ya saya sakit mah, kalau udah puasa nggak sakit mah. Kalau hanya karena takut sakit mah, ini belum bulan suci bagi dia. Bulan keselamatan aja, daripada sakit mah bagus nggak? Nah atau yang lain penyakitnya. Nah itu pertolongan dari Allah bagi orang yang menjalankan amanahnya. Ternyata kita ditolong tapi tidak menjalankan amanahnya. Ingat, Allah tidak pernah lalai dengan perbuatannya. Kalau kita menyia-nyiakan perbuatan Ramadan ini, kita umpamanya tidak puasa, padahal halangannya tidak ada, gangguannya tidak mencukupi, tidak mendasar. Tapi ingat, setiap orang yang ketemu orang puasa dengan kita, kelelahannya kita taklif, kelaparannya, kelelahannya akan dipindahkan Allah kepada kita. Inilah yang dinamakan kitabul taklif. Allah itu punya ketetapan untuk memindahkan. Setiap kita ketemu orang, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, kita pura-pura puasa, padahal orang yang berpuasa. Nah, akhirnya apa? Begitu berpisah dari dia,
kita lemes. Kita lemes, benar-benar lemes. Rokok yang dihisap tidak enak. Nasi yang dimakan tidak nyaman, tidak mantap, tidak enak. Kenapa? Mereka merasa segar ketemu kita. Kenapa? Karena kita telah menzolim. Makanya kalau tidak alasan yang tepat, nuzuk atau alasan yang tepat, usahakanlah melaksanakan ibadahnya. Kecuali engkau dalam nuzuk atau dalam alasan yang tepat. InsyaAllah. Jadi begitu para jemaah. Dengan kita meningkatkan kualitas ibadah zikir-zikir kita di bulan Ramadan, InsyaAllah kodratku, kodratnya Allah, kodrat Allah semata. Yakinlah pertolongan Allah itu sangat cepat sebelum doamu turun. Tapi apabila kamu sudah berdoa, belum Allah kabulkan, yakinlah prinsip doa itu bagi Allah akan kabul tepat pada waktunya. Mungkin kita yang tidak tahu waktunya, tapi tepat pada waktunya. Disitulah kamu akan bersyukur. Tapi kalau hanya sekadar doa yang dikabulkan, tapi tidak tepat pada waktunya, kamu tidak akan bersyukur. Makanya Allah belum kabulkan. Maka mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita, memperbanyak ilmu zikir dan menjalankan ilmu zikir. Jangan alasan yang di depan, iman yang di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.